Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelma Juwita SPD, guru kelas dari SDN 09 Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023 Kota Padang. Dengan fasilitator Mr. Jericho Sinaga SPD. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada modul 1.1, kami sudah mempelajari tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan berpusat pada anak sesuai dengan sosiokultural, kodrat diri anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sosiokultural berkaitan dengan budaya tempat tinggal anak. Kodrat diri anak berkaitan dengan karakter, watak, minat, bakat, dan latar belakang anak. Kodrat alam berkaitan dengan kondisi geografis tempat tinggal anak. Kodrat zaman berkaitan dengan keadaan zaman pada saat itu, seperti sekarang, yaitu kita menerapkan keterampilan abad 21. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keselarasan, keseimbangan hidup antara rasa, karsa, dan karya. Anak suka bermain. Maksudnya di sini adalah kegiatan belajar sambil bermain, yaitu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Tujuan utama pembelajaran di kelas adalah untuk mencapai ketuntasan materi dan tercapainya target nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal. Pembelajaran berpusat pada guru, siswa menyimak pembelajaran yang disajikan dengan tenang dan tertib. Saya jarang mengajak siswa untuk mencari sumber dari perpustakaan dan sumber lainnya selama proses pembelajaran, kecuali untuk tugas di rumah. Pembelajaran bersifat klasikal untuk menghemat waktu dan materi tuntas diajarkan. Saya kurang memahami karakteristik, minat, bakat, dan latar belakang siswa, sehingga saya kurang memberikan tuntunan kepada siswa sesuai dengan kriteria tersebut. Siswa harus mencatat materi yang saya ajarkan. Mereka menghafalnya dan bisa menjawab soal ujian dengan baik, terutama siswa kelas tinggi, khususnya siswa kelas 6 SD. Kegiatan yang berupa praktik menghabiskan banyak waktu, sehingga target materi hari itu tidak tercapai sepenuhnya. Siswa sangat tertib ketika mencatat materi, mengerjakan latihan, tetapi setelahnya mereka meribut dan mengganggu temannya, sehingga guru sering menegur siswa karena sikapnya mengganggu ketenangan dan ketertiban kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dari segi pemikiran, pendidikan dan pengajaran harus berpusat kepada anak. Guru harus mengenal, memahami, dan mengajar sesuai dengan kodrat anak dengan memperhatikan karakter, minat, bakat, dan latar belakang anak. Guru harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada anak dan menuntun mereka sesuai dengan perbedaan tersebut.
Guru harus memperhatikan juga kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan terpusat kepada apa yang diinginkan guru dan sesuai dengan kehendak guru. Dari segi perilaku, saya merancang pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang lebih berpusat pada anak. Saya menggunakan media pembelajaran dan alat peraga yang menarik bagi anak dan mudah dipahami anak. Saya merancang evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Saya memberikan kebebasan kepada anak dalam proses pembelajaran sampai tahap evaluasi sesuai dengan karakteristik mereka. Saya lebih memperhatikan anak dan menuntun anak sesuai dengan karakteristiknya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Melakukan asesmen diagnostik dan wawancara dengan siswa untuk lebih mengenal siswa. Membuat kesepakatan kelas tentang aturan yang harus dipatuhi siswa di tengah kebebasan dalam belajar. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan sosiokultural, kodrat alam, dan kodrat zaman. Menerapkan merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menuntun siswa mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Merancang pembelajaran menyenangkan dan lebih mahir dalam manajemen waktu. Kesimpulan, pendidik adalah pamong bagi anak yang menuntun dan mengarahkan anak agar tujuan pendidikan tercapai. Pendidikan harus berpusat pada anak dengan memperhatikan karakter, minat, bakat, latar belakang, sosiokultural, kodrat alam, dan kodrat zaman. Pendidikan tidak hanya terfokus pada pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Karena tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis. Demikianlah koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pada modul 1.1. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.